Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akhirnya, Egy Maulana Fikri dipercaya Shin Tae-yong lagi ke timnas Indonesia untuk lawan Turkmenistan. Egy Maulana Fikri akhirnya dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Winger Dewa United itu disiapkan untuk laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur pada 8 September 2023. Egy terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada Maret 2023 untuk laga FIFA Matchday melawan Burundi. Tapi ketika itu ia tak bisa memenuhi panggilan lantaran sedang pemulihan cedera. Selain Egy, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga menyertakan satu penggawa Dewa United lainnya untuk pertandingan versus Turkmenistan. Dia adalah Ricky Kambuaya. Garuda Calling, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior dalam pertandingan FIFA Matchday. Selamat dan berikan yang terbaik untuk Merah Putih, tulis Dewa United di akun Instagramnya. Untuk timnas Indonesia akan kami panggil 24 pemain, dan 24 pemain itu adalah pemain-pemain yang usianya sudah 23 tahun ke atas, ungkap Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji. Adapun untuk persiapan menghadapi Turkmenistan, timnas Indonesia rencananya akan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC mulai 4 September 2023. TC tersebut bakal digelar di Surabaya. Shin Tae-yong panggil Hulk ke timnas Indonesia, bek tangguh PSIS Semarang. Shin Tae-yong memanggil muka baru ke timnas Indonesia untuk laga uji coba lawan Turkmenistan. Salah satu wajah baru tersebut adalah bek tengah PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo. Timnas Indonesia akan memainkan laga uji coba lawan Turkmenistan pada 8 September 2023 mendatang. Dua bertajuk FIFA Matchday tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang. Kepastian dipanggilnya Wahyu Prasetyo ke timnas Indonesia telah dikonfirmasi oleh PSIS. Pihak klub mengaku sudah mendapat surat pemanggilan pemain 25 tahun itu dari PSSI. PSIS pun menyambut baik pengumuman tersebut. Memasuki musim ketiga sebagai pemain inti di PSIS Semarang, performa Hulk memang cukup konsisten. Dia mampu bersaing dengan bek-bek senior PSIS. Bahkan pada musim 2022-2023 lalu, Hulk tidak kalah bagus dibanding bek asing Ali Sesai. Hulk senang mendapat panggilan pertama ke timnas Indonesia. Dia berjanji bakal tampil maksimal. Yang pertama pasti bersyukur. Di timnas nanti saya sendiri akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk maksimal baik di latihan dan bertanding saat diberi kesempatan oleh pelatih, ujar Wahyu Prasetyo. Kritik Shin Tae-yong untuk pemain timnas Indonesia saat di klub terlalu nyaman, jarang lari kalau capek jalan. Shin Tae-yong punya pendapat yang menarik soal kiprah pemain timnas Indonesia pada level klub. Shin Tae-yong menilai para pemain kurang berusaha ketika bermain di level klub dan merasa terlalu nyaman. Hal tersebut disampaikan lewat salah satu asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto. Menurut Nova, para pemain harus bersedia bekerja lebih keras lagi ketika berada di klub, seperti saat membela timnas Indonesia. Menurut Nova Arianto, Shin Tae-yong melihat ada semangat yang berbeda dari pemain timnas Indonesia pada level klub dan timnas Indonesia U-Strip 23. Pria asal Korea Selatan itu merasa pemain kurang berlari saat bermain untuk klub. Pemain sering mencari nyaman saat bermain di klub, kata Nova. Kapan mau lari, ya lari. Kalau capek, ya jalan.
Itu yang membuat pemain tidak akan berkembang karena mereka harus mau menantang diri agar kemampuannya bisa lebih berkembang, tambah mantan pemain Persib Bandung itu. Di Piala AFF U-Strip 23, Shin Tae-yong melihat pemain timnas Indonesia tampil dengan daya juang yang tinggi. Nah, dia ingin semangat yang sama dibawa Arkan Fikri dan kawan-kawan ketika kembali ke klub masing-masing. Selamat kembali ke klub, berikan yang terbaik, jangan lupa jaga attitude dan buat pemain yang cedera semoga cepat membaik dan segera kembali ke lapangan, ucap Nova. Pesan menyentuh Alfeandra Dewangga usai gagal bawa timnas U23 Indonesia juara Piala AFF U23 2023. Kapten timnas U23 Indonesia, Alfeandra Dewangga, memberikan pesan menyentuh seusai gagal membawa trofi Piala AFF U23 2023 ke tanah air. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam usai kalah di babak adu penalti dengan skor 5-6. Alfeandra Dewangga selaku sang kapten pun menuliskan pesan panjang melalui akun Instagram pada Minggu. Alfeandra Dewangga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai kalah di partai puncak Piala AFF U23 2023. Menurutnya, skuad Garuda Muda sudah mengeluarkan seluruh kekuatan terbaiknya pada laga final. Meski begitu, hasil masih belum berpihak kepada timnas U23 Indonesia. Dewangga berjanji bahwa Garuda Muda bakal terus melanjutkan langkah untuk menatap seluruh tantangan yang tersaji di depan mata. Menjadi seorang pemenang bukan hal yang mudah, butuh pengorbanan serta kerja keras, serta tanggung jawab, ujar Alfeandra Dewangga, dan kami seluruh tim sudah melakukan apa yang kami punya. Maaf, hasil ini memang bukan yang baik dan kami harapkan. Kami akan tetap melangkah dan melakukan pekerjaan yang lain dengan jauh lebih baik untuk kedepannya, lanjutnya.